Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya hari ini? Semoga sehat terus dan bahagia selalu ya, amin. Oke teman-teman, seperti biasa aku mau sharing lagi kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga. Nah ini tuh kegiatan di sore hari ya teman-teman. Aku tuh mau keluar dulu sebentar sama suami aku. Ini tuh aku habis nemenin suami aku. Tadi dia keluar, ada yang mau diambil di tempat kerja dia yang lama. Terus aku tuh minta ikut ya teman-teman karena udah bosen banget di rumah. Seharian di rumah sama Uzair ngurusin rumah gitu, kayaknya bosen aja gitu ya. Jadi tadi aku minta ikut. Selesai dari situ terus ini tuh aku mau singgah dulu sebentar di Cemara Asri. Ini tuh agak lumayan deket sih sebenarnya dari rumah. Jadi sebelum sampai rumah aku tuh mau singgah dulu sebentar karena emang tadi nggak ada singgah-singgah ya teman-teman. Gitu sampai di tempat kerjaan suami aku yang lama, terus ngambil-ngambil barang, terus cuman kayak cerita-cerita sama teman-teman dia, nggak lama langsung pulang. Jadi aku mau singgah di sini dulu, terus aku kepengen makan mie apa ya namanya di sini. Aku lupa nih, pokoknya yang mie besar gitu. Terus aku beli 2 bungkus saja. Ternyata itu lumayan banyak ya isinya. Terus aku juga ada beli sate telur puyuh 2 untuk Uzair. Untuk minumannya sendiri aku nggak beli yang di situ ya teman-teman. Nah tadi aku ada bawa botol sendiri dari rumah karena biasanya kalau pergi-pergi aku tetap bawa botol kayak gitu ya teman-teman. Kadang-kadang Uzair tuh di mobil suka minta minum atau di kereta gitu dia suka minta minum. Jadi aku tuh mau pergi kemana-mana tetap bawa botol sendiri. Terus aku bilang sama suami ya udah nggak usah beli minumnya, habisin minum ini aja dulu. Lagian Uzair di sini agak-agak batuk gitu ya teman-teman. Terus suami aku juga masih batuk. Jadi kalau misalkan beli di luar itu kalau belinya tuh pasti yang dingin-dingin ya teman-teman. Nah ini tuh aku duduknya di rumput-rumput gini ya teman-teman. Padahal pas datang beberapa minggu yang kemarin ini tuh masih tebel banget sebenarnya rumputnya ya teman-teman. Di ujung sana kelihatan ya udah gundul gitu, udah nggak ada lagi rumputnya. Terus aku cari rumput yang agak lumayan tebel, terus makan-makan di situ dan pulang. Oke, ini tuh udah di hari yang lain ya teman-teman. Posisinya ini tuh sebenarnya hari ini tuh banjir di rumah karena tadi malam itu hujannya tuh deras banget ya teman-teman, nggak berhenti. Terus nggak lama banjir. Seperti tahun kemarin lagi banjirnya tuh sampai masuk ke dalam rumah ya teman-teman. Dari pagi sampai jam 11 siang gitu kalau nggak salah, atau jam 10 gitu aku agak lupa. Itu masih bertahan di rumah aja ya teman-teman. Aku kira mungkin bakal repot banget keluarnya gitu ya. Jadi di rumah aja, dan alhamdulillahnya kan perabotan yang ada di kamar aku itu kan dari kayu, jadi nggak apa-apa ya kalau misalkan kena banjir. Terus kami tuh kayak yang di kasur aja nggak turun-turun, nggak keluar-keluar gitu. Dan ternyata itu sangat membosankan ya teman-teman. Akhirnya aku dan suami memutuskan untuk keluar aja, dan ini tuh di rumah kakak ipar aku ya. Jadi tadi aku nelpon kakak ipar aku minta kunci rumahnya karena dia nggak ada di rumah. Dia tuh jualan. Dia itu pasti keluarnya tuh tadi pagi subuh, dan ini tuh dia belum selesai jualannya. Jadi tadi aku habis keluar dari rumah singgah di tempat kakak ipar aku jualan, terus ngambil kunci dan pulang ke sini. Jadi di sini tuh cuman ada bertiga, aku, suami dan Uzair aja. Jadi sebelum kakak ipar aku pulang, rencananya tuh aku mau bersih-bersih dulu nih sedikit untuk rumahnya. Tadi masih kelihatan ya gordennya juga belum dibuka karena kakak ipar aku tuh keluarnya subuh-subuh gitu. Jadi mau aku beresin aja. Tadi udah selesai aku buka gorden, atur-atur ulang. Dan aku tuh paling suka di sini tuh pintu belakangnya itu pemandangannya tuh Masya Allah banget ya teman-teman. Kayak yang seger, hijau gitu. Jadi kayak betah aja gitu di sini lama-lama. Apalagi baru selesai hujan ya teman-teman. Itu Masya Allah sekali, lengkap semuanya ya. Pemandangan hijau, suasananya adem. Pokoknya tuh tentram gitu ya teman-teman. Terus Uzair juga suka banget di sini karena dia tuh main-mainnya itu walaupun di belakang gitu ya, masih bisa melihat keluar kayak gini dengan pemandangan seperti ini.
sini. Jadi dia tuh nggak bosen, seneng banget di sini. Karena kan kalau misalkan di rumah dia tuh mainnya tuh di ruang tamu sama di belakang aja. Terus kan kalau di belakang di rumah yang tempat aku tinggal itu kan nggak ada pintu belakangnya ya teman-teman. Jadi mungkin dia bosen aja gitu, mandangnya cuma tembok aja. Kalau misalkan di sini kan bisa dia lihat-lihat keluar, makanya dia tuh seneng banget lari ke ruang tamu terus ke belakang lihat pemandangan di pintu ini. Oke, ini tuh aku udah selesai beres-beresnya tadi, udah atur-atur barang, terus udah selesai nyapu juga. Ini tuh udah lumayan bersih ya. Tadi niatnya tuh aku mau ngepel tapi lantainya tuh nggak terlalu jorok, jadi cuman disapuin aja. Udah bersih, udah rapi, tinggal menikmati suasana aja. Kakak ipar aku agak lumayan lama pulangnya, jadi emang bener-bener kami bertiga aja gitu ya di rumah. Ini suami aku tuh tidur-tiduran di sofa, Uzier terus minta keluar. Ini tuh dia minta jalan-jalan, tapi nggak selesai-selesai nih di pagarnya, putar balik atur tutup, pokoknya nggak selesai-selesai di sini, lama banget. Sebenarnya dia itu minta beliin jajan, tapi di sini tuh kan nggak ada yang jualan ya teman-teman, jadi tetap aku ajak keluar aja biar sekalian lihat suasana di sini. Oh ya, kalau misalkan lagi banjir kayak gini, itu bisa 2 sampai 3 hari gitu ya baru bisa memulai aktivitas seperti biasa. Karena hari pertama pasti kan lagi kebanjiran, nggak bisa diapa-apain. Terus hari kedua pasti bersih-bersih, dan hari ketiga ya istirahat dulu ya karena capek. Tapi kemarin itu kalau nggak salah aku tuh hari ini bersih-bersih, besoknya itu langsung masak ya, karena nggak tahu nih belakangan ini aku tuh kayak yang seneng aja gitu masak-masak, bersih-bersih rumah gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan 1 sampai 2 hari nggak melakukannya, kayaknya tuh ada yang kurang gitu ya, makanya aku tuh suka kangen gitu. Oke, maaf banget ya teman-teman karena ini tuh videonya emang bener kepotong-potong banget. Nah, ini tuh di hari besoknya ya teman-teman, selesai aku dari tempat kakak ipar aku. Rencananya tuh mau tidur di situ malamnya, tapi nggak jadi, pengennya di rumah aja karena emang udah surut juga airnya, terus pengen langsung bersihin aja biar cepat selesai. Sorenya di rumah kakak ipar aku, terus habis maghrib aku pulang lagi ke rumah, bersihin semua ruang, cuci-cuciin lantainya sama suami aku, dan paginya ini aku udah bisa memulai aktivitas seperti biasa. Walaupun jemuran aku masih ada yang belum kering, terus kayak cucian aku makin banyak yang menumpuk, tapi hari ini tuh agak mendung lagi ya teman-teman, jadi aku nggak bisa nyuci, harus ditunda dulu. Dan maaf banget video pas bersih-bersih rumah setelah banjirnya nggak divideoin karena emang sangat-sangat repot ya teman-teman. Mungkin orang-orang yang pernah kebanjiran rumahnya tuh tahu, ngerti caranya itu atau rasanya itu seperti apa. Sangat-sangat repot ya teman-teman, jadi nggak bisa aku videoin. Ini tuh udah agak lumayan selesai baru bisa aku videoin. Jadi ini tuh piring-piring aku yang di lemari yang paling bawah itu agak merembes kemarin tuh sedikit, jadi sekalian aja aku cuciin pagi ini semuanya. Nah, ini tuh yang ronde pertama ya teman-teman, udah aku taruh di meja, aku alasin pakai kain sarung gitu ya biar meresap gitu, biar cepat kering juga. Alhamdulillah udah agak lumayan tenang karena di bagian dapur udah selesai. Dan ini dia pemandangan atau penampakan di ruang tamu ya teman-teman. Ada buffet aku yang diangkat di kursi gitu ya teman-teman biar nggak basah, karena ini tuh buffetnya bukan dari kayu asli melainkan apa ya, kayu pres gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan dia kena air, dia tuh bakal kayak yang ngerapuh gitu atau hancur gitu, makanya harus diangkat di atas kursi pas banjir kemarin. Oke, ini tuh udah agak lumayan selesai ya teman-teman, di belakang udah selesai semuanya. Palingan nanti aku tunggu suami aku pulang, pengen aku turunkan buffetnya gitu ya, tapi nggak terlaksanakan karena suami aku juga sibuk kerja, jadinya besoknya lagi baru aku bisa turunkan buffetnya. Nah, sebenarnya ini tuh aku udah bosen banget, nggak tahu lagi mau ngapain karena masak juga udah selesai, cuman nggak
ke videoin ya teman-teman, seperti yang aku bilang tadi. Karena tadi pagi udah selesai beres-beresnya, terus aku langsung masak. Jadi pas di bagian cuci piring aja bisa aku record ya teman-teman, karena pas masaknya itu digangguin sama Uzair, jadi nggak bisa aku videoin. Insya Allah nanti di video berikutnya bakal aku share video kegiatan aku seperti biasa ya teman-teman. Oke, ini tuh aku mau buat sarung bantal. Ini tuh dari kemarin udah aku potong kainnya, cuman belum sempet aku jahit. Jadi mumpung ada kesempatan mau langsung cus aja nih aku jahitnya. Nah, bantal yang mau aku sarungin itu bantal dari suami aku pas dulu waktu pacaran ya teman-teman. Cuman dia tuh kayak udah mungkin sering dipakai, udah kurang enak dipandang gitu. Jadi mau aku buat sarungnya biar lebih kelihatan bersih lagi. Udah pernah dicuci juga, cuman dia tetap seperti itu ya teman-teman. Namanya juga udah lama banget, dari tahun 2016 kalau nggak salah. Jadi mungkin udah sekitar 6 atau 7 tahun gitu. Ya seperti itulah ya teman-teman, bantal yang udah dipakai lebih dari 5 tahun itu udah sangat-sangat tidak enak dipandang. Cuman itu mau dibuang sayang ya teman-teman, karena itu banyak banget kenangannya. Terus bantalnya juga kecil banget gitu ya. Jadi kalau misalkan untuk ditaruh-taruh di kasur aja gitu bisa lah ya. Untuk bahannya sendiri ini tuh sisa dari kain-kain yang pernah aku jahit. Kalau misalkan bisa dibilang kain perca ya teman-teman. Tapi alhamdulillah ada yang agak lumayan besar satu, jadi mau aku manfaatin aja untuk sarung bantal. Terus untuk gorden aku yang di kamar itu juga dari kain-kain yang di rumah ya teman-teman. Sebenarnya bukan kain, itu jilbab, cuman jilbab syar'i yang sangat besar gitu loh teman-teman. Aku pun juga udah jarang banget nggak pernah dipakai pun kalau nggak salah dulu itu cuman 1 kali aja gitu ya teman-teman. Jadi kan masih baru dan sayang juga kalau misalkan mau dibuang. Jadi aku buatin gorden gitu loh teman-teman untuk ganti-ganti di kamar. Aku tuh dari dulu suka banget modif-modif gitu ya teman-teman. Jadi kadang-kadang ada gitu spray-spray yang udah nggak bisa kepake lagi, yang udah koyak, biasanya aku jadiin sarung bantal. Pokoknya yang kira-kira masih bisa dipakai selalu aku rombak ulang. Dan alhamdulillah udah selesai, jadi mau langsung aku pakein aja. Untuk ukurannya sengaja aku buat ngepas ya teman-teman, karena biar cantik aja gitu. Untuk warnanya sendiri ini tuh bukan abu-abu juga bukan biru, dia itu kayak mungkin gabungan antara abu-abu dan biru gitu ya teman-teman. Aku suka sih sama warnanya, dia tuh hampir sama kayak warna gorden aku yang ada di kamar. Oke ya teman-teman, mungkin untuk kegiatan aku kali ini cukup segini aja ya. Semoga kalian suka dan semoga ada hal baik yang bisa diambil. Dan jangan lupa buang hal-hal yang buruk. Oke, see you in the next video, bye.